Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa ba'du qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal hadiits kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, Bapak dan Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali bersua, kita kembali sama-sama belajar dan merangka menuntut ilmu. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas suatu bab yang sangat penting, yaitu terkait bab berpakaian. Insyaallah pada malam hari ini kita akan membahas bab tentang berjalan, bab tentang berjalan, adab berjalan. Adabul masyi, bab berjalan. Berjalan suatu nikmat yang Allah berikan kepada kita selaku manusia. Allah berikan kita dua kaki, sebuah nikmat. Namun nikmat ini kita gunakan untuk apa? Apakah untuk berjalan pada kebaikan ataukah berjalan pada kemaksiatan? Nikmat ini, nikmat berjalan ini tidak pernah ada dibahas di satu agama apapun, kecuali agama Islam. Yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai menjelaskan tentang adab berjalan. Nabi SAW menjelaskan terkait adab yang lain, adab buang air besar, adab cebok, dan adab-adab lainnya. Ini menunjukkan akan kesempurnaan agama kita. Dan ini juga menunjukkan bahwa agama Islam ini sangat cocok pada setiap tempat dan setiap zaman. Yang pertama, adab yang pertama ketika kita berjalan, yaitu tidak banyak menoleh, tidak banyak menoleh ke kanan ke kiri, tidak banyak menoleh. Adamul iftar minadul tifat, jadi tidak banyak menoleh. Ketika berjalan, Nabi SAW lebih banyak fokus ke depan, menjaga pandangannya, ghaddul basar. Juga Nabi SAW tidak banyak tengok kanan, tengok kiri, mata jelalatan, tidak. Tapi bagaimana Nabi SAW dia lebih banyak fokus ke depan, dan terkadang juga beliau menunduk dengan cara menundukkan kepalanya sedikit ke bawah. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, ittaba'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kharaja li hajatihi fa kana la yaltafit fadanautu minhu.
Kata Abu Hurairah, aku mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau keluar untuk menunaikan hajatnya. Fakana la yaltafit. Nabi tidak menoleh, ya. Tidak tengok kanan, tidak tengok kiri ketika keluar untuk menunaikan hajatnya tadi. Fadana untuk itu, ya. Kemudian aku mendekat kepada beliau. Nah, di sini juga suatu adab, ya, suatu adab yang diajarkan oleh sahabat Abu Hurairah ketika kita hendak memiliki suatu keperluan, ya, suatu kepentingan, hendaknya kita lebih baik untuk mendekat, ya, lebih baik untuk mendekat. Fakana layal David fadanautum itu. Tapi ketika keluar tadi menunaikan hajatnya, ya, beliau tidak menoleh ke sana kemari, ya, kemudian aku mendekat kepadanya. Ini diantara adab yang lain, ketika kita butuh sesuatu kepada seseorang, kepada orang lain, hendaknya kita mendekat terlebih dahulu, ya, mendekat terlebih dahulu. Apabila, ya, apalagi kalau perkara tersebut perkara yang sangat rahasia. Faqalat ilghi ahjar astanfir biha au nahwahu. Carikan aku batu agar aku bisa membersihkan, ya, dengan batu itu hasil apa? Sisa dari untuk cebok, ya, agar aku bisa mencucikan cebok nanti. Atau yang semisalnya, wala ta'tini bi'azmin wala raus, ya. Jangan bawakan aku tulang ataupun bangkai. Fa'ataitu bi ahjarin bi tarafi siyabi fa wada'tuha ila janbihi wa a'radtu anhu. Kemudian aku membawa batu-batu, ya, batu-batunya itu sama Abu Hurairah disimpan di baju, ya, karena nggak ada tempat yang lain, jadi dipegang antara ujung baju, ya, ujung baju dan ujung baju, jadi batu-batunya itu disimpan di baju tadi, ya. Kemudian aku letakkan batu tadi di samping Nabi, ya, dan aku serahkan kepada beliau. Wa a'radtu anhu falamma qada atba'ahu bihinna. Kemudian aku berpaling dari beliau, ya, dan pada saat yang lain aku setelah beliau Nabi SAW menunaikan hajatnya, ya, Abu Hurairah juga mengikuti tata cara buang hajat Nabi SAW dengan batu tadi. Nah, di sini di dalam hadis ini faedahnya bahwa Nabi SAW tidak menoleh ke kanan ke kiri apabila tidak diperlukan, ya. Kemudian faedah yang kedua bahwa ketika kita memang membutuhkan seseorang, ya, untuk membicarakan sesuatu yang penting atau hal lainnya, maka kita lebih baik untuk mendekat kepada orang tersebut. Juga di dalam hadis yang lain, Nabi SAW dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya lam yaltafit." Nabi SAW, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berjalan beliau tidak menoleh, ya, tidak menoleh. Jadi Nabi SAW berjalan tidak jelalatan matanya, tengok kanan, tengok kiri, ya. Ini juga berlaku bukan sekedar kita ketika jalan kaki saja, dalam berkendara, ya, bawa motor, bawa mobil. Apa yang akan terjadi apabila kita fokus tengok kanan, tengok kiri, ya? Yang ada adalah membahayakan kita, diri sendiri dan orang lain, ya. Membahayakan diri kita dan orang lain, ya. Karena Rasulullah SAW idza masya lam yaltafit, bahwa Nabi SAW ketika berjalan dia tidak menoleh ke sana kemari. Yang kedua, ya, yaitu berjalan dengan penuh ketawaduan, ya, berjalan penuh dengan ketawaduan. Apa itu tawadu? Ya, tawadu itu ridhul insan bi manzilatin duni ma yastahiqu fadluhu wa manzilatuhu. Yaitu seseorang ridho dengan kedudukan yang lebih rendah, padahal ia berhak mendapatkan keutamaan tersebut dan kedudukan tersebut. Itu namanya tawadu, ya.
Tawadhu itu seseorang dia ridho, dia menerima atas suatu kedudukan ya yang lebih rendah, ya, yang lebih rendah, padahal ia lebih berhak untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Ya. Semisal pejabat, ya, tapi dia diperlakukan seperti apa masyarakat biasa, ya nggak ada masalah si pejabat tersebut. Nah, maka ini diantar bentuk tawadhu. Ya, jadi dia tidak mempermasalahkan orang menganggap apapun dirinya. Di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, qala Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam. Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yamshi fi hullatin tu'jibuhu nafsuhu murajjalun jummatahu id khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Ketika seseorang berjalan, kemudian ia berjalan mengenakan baju yang membuat dirinya bangga. Ia berjalan mengenakan baju yang membuat dirinya bangga. Nah, ini hati-hati. Ya, kemarin sudah kita bahas dalam bab berpakaian. Ya, kita boleh memakai pakaian bagus, pakaian yang terindah, agar apa? Agar kita dipandang rapi. Dan itu anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sampai-sampai Nabi SAW mengatakan, apakah tidak ada sesuatu yang dapat membersihkan rambutnya, merapikan rambutnya untuk si lelaki ini? Apakah tidak ada sesuatu yang bisa membersihkan pakaiannya? Ketika Nabi SAW melihat seseorang yang lewat, rambutnya kusut, pakaiannya kotor. Maka di sini kita, ya, di pembahasan sebelumnya dianjurkan seseorang itu berpenampilan rapih, rambutnya rapi, ya, kemudian bajunya juga rapi. Silakan menggunakan pakaian yang indah, pakaian yang bagus. Tapi ketika ketika tu'jibuhu nafsuhu, ketika pakaian tersebut membuat dirinya bangga, ya kan, membuat dirinya bangga, yang lain itu menjadi rendah, ya. Murajjilun jummatahu, rambutnya itu, ya. Jadi seseorang yang tadi berjalan pakaiannya itu membuat dirinya bangga, kemudian rambutnya itu terurai sampai pundak belakang, idh khasafallahu bihi fahuwa yatajaljalu ila yaumil qiyamah. Maka ia akan Allah lenyapkan, ya, ke muka bumi, akan Allah benamkan, ya, Allah benamkan ia, tenggelamkan ia sampai hari kiamat. Ya, waliyadzubillah. Ini asar efek dari seseorang yang berjalan yang membanggakan dirinya dengan bajunya, dengan gayanya, ya, apa yang ada di dalam dirinya. Rambutnya terlalu disisir rapi, ya. Yang lain jelek, rambutnya keriting, menghinakan orang lain, ya. Nah, di sini Allah ancam dengan ia akan Allah lenyapkan karena perkara tadi. Ia berbangga dengan bajunya, dengan penampilannya, ya. Allah tenggelamkan ia hingga hari kiamat nanti. Kemudian hadis yang lain, bahwa suatu ketika Nabi SAW basaqa yauman fi kafihi, beliau meludah ke telapak tangannya. Fawadda'a 'alaiha usbu'ahu, kemudian Nabi menempatkan jarinya itu ke telapak tangan tadi, ya, yang sudah ada ludahnya. Tsumma qala, kemudian Nabi bersabda, qala Allahu, Allah berfirman, ibna Adam, wahai anak Adam, anna tu'jibuni wa qad khalaqtuka min mithli hadhihi. Bagaimana kamu bisa menganggap aku ini lemah? Kata Allah kepada manusia. Ya, ini bentuk pengingkaran, ya, terhadap orang-orang yang menganggap Allah itu lemah. Bagaimana, wahai anak Adam, bagaimana kamu menganggap aku ini lemah, padahal aku sudah menciptakan kamu, ya, min mithli hadhihi, ya, dari yang seperti ini. Bentuk air itu udah maksudnya apa? Di sini, masya Allah, ya, tidak menyebutkan
air mani secara langsung, ya, tabu, ya, tapi mempermisalkan dengan bahasa yang lebih baik lagi. Apa? Air ludah, warnanya sama putih, ya. Sama Nabi dipermisalkan. Ya, pada adab sebelumnya kita sudah membahas juga, ya, sudah kita bahas. Sebisa mungkin kita bisa mengemas suatu perkataan apabila perkataan itu tabu, ya, dengan kemasan yang sangat baik, atau kita bisa mengemas suatu perkataan yang tidak bisa menyakiti orang lain. Kita menasihati tapi tidak menyakiti. Nah, di sini Nabi SAW ya menyebutkan bahwa Allah berfirman, wahai anak Adam, bagaimana kamu menganggap aku ini lemah, sedangkan aku menciptakan kamu dari yang seperti ini. Maksudnya apa? Air ludah yang sudah Nabi SAW tumpahkan ke telapak tangannya. Ke telapak tangannya tadi. Itu maksudnya apa? Seperti air mani. Hatta idza sawaituka, sampai-sampai ketika kamu sudah berubah wujud, ya, wa adaltuka, dan kamu sudah menjadi kuat, ya kan? Masyaita baina burdain, kamu itu, ya, jadi setelah manusia berwujud, dia menjadi sosok yang kuat, masyaita baina burdain, kamu itu berjalan di antara dua pakaian, ya, pakaian atas dan pakaian bawah, ya. Jadi gamis dan sarungnya. Walil ardi min kawaid, ya, ketika kamu berjalan, ya, kamu seperti sedang membunyi-bunyikan apa sandalnya sampai ada suara di bumi tadi, tanah, ya, bunyi. Jadi pakaiannya bagus, kemudian ketika berjalan bunyi plak plak plak, nah seperti itu. Fajama'ta, kemudian kamu mengumpulkan harta, wa mana'ta, dan kamu menghalangi orang lain untuk mendapatkan harta tersebut. Ya. Hatta idza balagat taraqi, sampai ketika nyawa sudah sampai di dada, qulta atasaddaqu, kemudian kamu berkata, ya, aku akan bersedekah. Wa anna awanus sadaqah, ya kan. Tidak ada lagi waktu untuk bersedekah. Maka kapan lagi waktu untuk bersedekah? Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dari hadis ini faidahnya apa? Ya, bahwa Allah itu menghinakan orang-orang yang berjalan di muka bumi dengan penuh kesombongan. Dengan penuh kesombongan. Dengan pakaian yang ia pakai, dengan jabatan yang ia terima, ya kan, dengan status sosial yang ada di masyarakat, ya. Allah hinakan orang-orang yang dia berjalan membawa status sosial yang tinggi di tengah masyarakat tadi. Aku berjalan, aku ini orang kaya, ya, aku berjalan, aku ini pejabat, tolong minggir, ya. Apalagi dengan tadi, ya, sudah sangat jelas, id khasafallahu bihi wa yatajaljal ila yaumil qiyamah. Allah akan lenyapkan ia dan akan tenggelamkan ia sampai hari kiamat. Waliyadzubillah. Di dalam Al-Quran Allah jelaskan, ya, wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna fil ardi hauna, ya, alal ardi hauna. Dan hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu, mereka berjalan di atas muka bumi apa? Dengan penuh rendah hati. Ya, dengan penuh rendah hati. Ya. Dia berjalan seperti biasa saja. Seorang mukmin ketika dia berjalan, dia memahami bahwa orang yang paling bertakwa itulah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang paling bertakwa ialah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi seluruh jabatan yang ia miliki itu tidak ada gunanya sama sekali apabila tidak ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di sini di ayat ini, ya, disebutkan wa ibadur rahmanul ladzi yamshuna 'alal ardi hauna, ya, bahwa hamba-hamba Allah yang Maha Penyayang itu, ya, mereka berjalan di atas muka bumi dengan penuh kerendahan hati. Maksudnya apa? Tenang ketika berjalan, tidak penuh kesombongan, ya, tidak meninggikan dirinya, penuh ketawaduan dan sebagainya. Hadis yang ketiga, ya, perkara yang ketiga, di antara adab yang ketiga yaitu menyampaikan salam, ya, menyampaikan salam. Diriwayatkan dari Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, qala yusallimu as-saghiru 'alal kabir, wal maru 'alal qa'id, wal qalilu 'alal katsir. Ya, seseorang hendaknya ia menyampaikan salam orang yang besar kepada orang yang muda. Ya. Wal maru 'alal qa'id, orang yang berjalan kepada apa? Orang yang duduk. Wal qalilu 'alal katsir, dan yang sedikit kepada yang banyak. Nah, jadi di sini anjuran kita menyampaikan salam, ya. Menyampaikan salam. Yang muda kepada yang tua. Itu adabnya, ya. Kemudian yang berjalan kepada yang duduk, yang sedikit kepada yang banyak. Ini harus kita terapkan, ya. Dan menyampaikan salam ini tidak hanya pada orang yang kita kenal, tapi kepada setiap muslim. Anak punya kawan, Masya Allah, beliau orang NTT. Setiap ketemu warga, padahal tidak kenal dengan warga tersebut, beliau selalu mengucapkan Assalamualaikum. Ketika naik motor, ya kan, mau permisi, ya, dia orang-orang timur itu bawa motornya kencang, ya, ngebut. Dia nggak pakai klakson terus, ya. Belok, Assalamualaikum. Nah, seperti itu. Ini Masya Allah, sampai-sampai dia ketika berjalan dari rumah, karena beliau imam, ya, di masjid kami dulu. Dari rumah itu ketemu orang Assalamualaikum, Akhirnya apa? Dia dekat dengan masyarakat. Akhirnya apa juga? Masyarakat menerima keadaan kita. Kenapa? Banyak diucapkan salam. Assalamualaikum. Disapa. Gimana kabar yang baik, ya? SKSD, ya, sok kenal sok dekat. Seperti itu, iya, betul. Itu keberadaan beliau sangat membantu keberadaan kami di situ, dakwah kami di situ, di Jakarta. Itu Masya Allah, sering mengucapkan salam. Orang yang nggak kenal, dari yang paling besar ke yang kecil. Masya Allah beliau. Anak kecil pun, Assalamualaikum, disalamin semuanya. Begitulah harus adab kita, ya, kepada masyarakat. Kita sampaikan salam kepada orang lain. Ya, seringkali kita, halo, ya kan? Jujur aja kita sering seperti itu di motor. Hey, kurang menyampaikan salam. Itu. Kemana Pak? Salam dulu. Assalamualaikum. Mau kemana? Nah, harusnya seperti itu. Dahulukan salam. Ya. Di dalam hadis yang lain, yusallimur raqibu 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qa'id 'alal katsir. Dalam riwayat yang lain, ya, orang yang berkendara kepada orang yang berjalan, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, dan yang sedikit kepada yang banyak. Yang keempat, menyampaikan salam. Kalau tadi, ya, siapa yang paling berat untuk kita sampaikan salam, ya. Yang tadi, yang ketiga itu siapa yang paling berat untuk kita sampaikan salam. Sekarang yang keempat, yaitu menyampaikan salam kepada seluruh kaum muslimin. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW, ayul islami khair, Islam apakah yang paling baik? Qala tut'imut ta'ama wa taqra'us salam ala ma 'arafta wa man lam ta'rif. Ya. Kamu memberikan makanan, menyampaikan salam kepada orang yang kamu kenal dan kepada orang yang tidak kamu kenal. Ini sudah kita bahas tadi, ya. Jadi menyampaikan salam itu selain kepada orang yang kita kenal, ya, yang paling berhak tadi, orang yang muda kepada orang yang lebih tua, yang berjalan kepada yang duduk, yang berkendara kepada yang berjalan, yang sedikit kepada yang lebih banyak. Itu yang paling berhak untuk kita sampaikan salam terlebih dahulu. Kemudian ada lagi yang harus kita sampaikan salam, yaitu kepada setiap muslim tanpa terkecuali. Ala man arafta wa man lam ta'rif, ya. Yang kamu tahu dan yang tidak kamu ketahui. Faedahnya banyak, ya, Masya Allah, ya. Ketika kita menyampaikan salam kepada orang yang tidak kita ketahui, ya, bertemu lagi 1, 2, 3, akhirnya apa? Akan dekat.
ya. Dan itu sudah alhamdulillah sudah coba saya rasakan ya, mengikuti jejak teman saya tadi. Padahal ada hadis Nabi, tapi ketika melihat di depan mata bagaimana efek dari salam yang teman tadi sampaikan, masya Allah, itu sangat berbekas sekali ya di hati masyarakat. Kemudian yang kelima, menyampaikan salam kepada anak kecil. Ya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, annahu marra 'ala sibyan fasallama 'alaihim wa qala kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Dari Anas bin Malik, ya, ia melewati anak-anak yang sedang bermain. Fasallama 'alaihim. Kemudian apa? Anas bin Malik tadi menyampaikan salam kepada mereka. Wa qala, dan ia berkata, kana Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaf'aluhu. Nabi pun melakukan hal yang sama. Ya. Nah di sini ada faidah yang lain bahwa para sahabat, masya Allah, mereka begitu paling terdepan dalam mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai dalam tata cara tadi menyampaikan salam kepada anak kecil. Dalam hal ini Anas bin Malik melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam kepada anak-anak. Ya, kemudian diikuti oleh Anas bin Malik. Padahal apa tadi? Yang paling berhak untuk disampaikan salam dari yang kecil kepada yang besar, dari yang muda kepada yang tua. Tapi di sini lebih mendahulukan apa? Menyampaikan salam kepada anak kecil. Ya, harusnya mereka yang dahulu. Assalamualaikum. Nah, tapi di sini ada faedah lain bahwa kita mengajarkan kepada anak kecil bagaimana mengucapkan salam. Faedah yang lainnya apa? Akan mengeratkan hubungan antara orang yang lebih tua dengan orang yang lebih muda, antara orang dewasa dan anak-anak. Ya. Seperti itu. Kita kalau ada hubungan yang kurang erat antara yang muda dan yang tua, diantaranya dengan sering mengucapkan salam. Ya. Assalamualaikum. Ya, nanti insya Allah karena sering salam, ya, sering bersalaman, sering menyampaikan salam, insya Allah segala sesuatu yang tidak enak di dalam hati kita, ya, dalam diri kita, itu dengan sendirinya akan hilang. Kemudian yang keenam, menghilangkan gangguan di jalan. Menghilangkan gangguan di jalan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada husna saukin 'ala at-tariqi fa akhkharahu fa syakara Allahu lahu fa ghafara lahu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika ada seseorang berjalan, ya, kemudian ia menemukan sebuah ranting berduri di jalanan, fa'akharahu, kemudian ia menyingkirkannya, menjauhkannya dari jalan tersebut, fasyakarallahu lahu faghafara lahu. Maka apa? Allah berterima kasih kepadanya dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Dari hadis ini, ya, ketika seorang muslim ia menyingkirkan suatu gangguan di jalan, baik paku, batu, kayu yang menghalangi jalan, yang dapat membahayakan dirinya dan orang lain, ya, membahayakan dirinya dan orang lain, ya, itu menunjukkan adanya kecintaan yang sangat besar dirinya kepada kaum muslimin yang lain. Agar apa? Agar orang lain tidak terjatuh pada gangguan tadi. Ya. Di sini menunjukkan kecintaan dia kepada kaum muslimin, kepada orang lain, agar dia tidak terjatuh, ya, kepada gangguan tadi. Ya. Tidak terkena duri tadi, tidak terkena batu tadi, tidak terkena kayu tadi, atau berbagai gangguan yang lainnya di jalan. Ia singkirkan. Itu bentuk apa? Bentuk kecintaan dia kepada kaum muslimin.
Dan ia singkirkan semua gangguan tadi. Karena kecintaan inilah, ya kan? Karena kecintaan inilah Allah sampai berterima kasih kepada seseorang tadi, ya, yang menyingkirkan gangguan di jalanan, kemudian Allah ampuni dosanya. Ampuni dosanya. Ya, Syekh Wahid menyampaikan penjelasan seperti itu, Masya Allah. Jadi karena kita menyingkirkan gangguan di jalan, itu bentuk dari kecintaan kita kepada sesama muslim agar mereka tidak terjatuh, ya, maka Allah akan bersyukur kepada kita dan Allah mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Yang ketujuh, dilarang, ya, seorang muslim hendaknya menjauhi tasyabbuh, ya, dalam berjalan. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, ia berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa wal mutasyabihati minan nisa'i bir rijal. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat, ya, orang, ya, laki-laki yang menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Sudah kita bahas kemarin masalah pakaian. Dan sekarang kita bahas masalah apa? Berjalan. Jalannya jangan sampai longgak-lenggok. Tidak boleh. Seperti wanita. Kita bisa mengukur. Oh, si fulan ini jalannya seperti wanita. Oh, si fulan ini jalannya seperti laki-laki. Si fulanah ini. Ini harus kita ingatkan. Kita tegur, kita nasihati. Ya, kita nasihati. Jangan sampai ia mendapatkan dosa gara-gara menyerupai lawan jenisnya. Ya, dalam hadis ini sangat jelas ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sebuah ancaman, la'ana Rasulullah. Ya, la'ana, ancaman di sini ini menunjukkan keharaman, yang menunjukkan keharaman tasyabbuh, ya, keharaman tasyabbuh, menyerupai laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki. Yang kedelapan, ya, berjalan menuju sholat dengan penuh ketenangan dan penuh ketenangan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza thuwiba bis-shalah." Kalau sekiranya salat sudah diiqamahkan, sudah ditegakkan, fala ta'tuha, jangan sampai antum itu datang, wa antum tas'aun, ya, wa antum tas'aun. Maksudnya apa? Antum itu datangnya lari tergesa-gesa. Mau jalan kaki, mau pakai motor, mau pakai mobil, sama saja. Ya. Mau jalan kaki, mau pakai motor, mau pakai mobil, sama saja. Ya, ini sering kali ya kita sudah dengar komat Allahu Akbar, langsung terus, ya, sekencang-kencangnya. Nah, ini sama saja, ya, sama saja. Mau berjalan kaki, mau naik motor, mau naik mobil. Waqtuha wa alaikumus sakinah. Datangilah salat tersebut dalam keadaan kalian itu tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Kalau dapat salatnya langsung ikuti, ya. Yang kelewat sempurnakan. Fa inna ahadakum fi sholatin idza makana ya'midu salat. Seseorang itu masih masuk dalam hukum salat, mendapatkan pahala salat ketika ia berangkat ke masjid tadi untuk sholat, memang sudah punya niat sholat, ya, maka dia masih masuk dalam hukum sholat tadi, mendapatkan pahala sholat tadi. Tapi datang ke masjid itu bukan karena niat sholat awalnya, ingin apa? Ya, ingin buang hajat aja karena ada kamar mandi, kemudian melihat orang sholat, nanggung sholat, maka itu tidak mendapatkan pahala seperti tadi. Fa in ahadakum fi sholatin, ya, bahwa kalian itu masih masuk dalam hukum sholat tadi. Kenapa? Karena di sini Nabi menyebutkan idza makana ya'midus sholat.
selama seseorang tadi mendatangi sholat tersebut memang punya niat untuk apa? Melaksanakan sholat. Yang kesembilan, la tamshil mar'ah fi wasatit thariq. Ya, yang kesembilan, wanita itu jangan berjalan di tengah jalan. Ya. Maksudnya apa? Jangan sampai menjadi perhatian. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa lin nisa'i wasatut thariq. Ya. Tidaklah wanita itu berjalan di tengah jalan. Hendaknya wanita itu jalan apa? Di pinggir, ya, menjauh dari keramaian, menjauh dari pandangan, banyak pandangan lelaki. Ya. Jadi ketika kita berjalan, ya, melihat wanita, sebenarnya kita juga menghindar. Dan ketika perempuan melihat laki-laki, ya, menghindar juga supaya apa? Tidak berpapasan langsung. Ya. Apalagi sama-sama kenal, ya kan? Apalagi fitnahnya udah sama-sama ngaji. Ya. Sudah pernah kita bahas, ya. Fitnahnya yang belum kenal kajian, ya, itu biasa aja gitu, melihat rambut, di mulut aurat biasa aja. Tapi godaan bagi orang yang sudah mengaji, ya, dari ujung kepala sampai ujung kuku, ya, itu menjadi sebuah fitnah. Ya. Kibaran jilbabnya itu menjadi sebuah fitnah, ya kan? Makanya di sini laisa lin nisa'i wasatut thariq. Ya, tidaklah wanita itu jalan di tengah jalan. Maksudnya apa? Hendaknya wanita itu berjalan di pinggiran saja. Ya, enggak usah sampai ke tengah. Ya, ke tengah itu bagian keramaian. Ya, bagian keramaian. Membuat orang apa? Bisa sering melihat. Ya, antuna berjalan. Ya. Ketika di tengah itu akan menjadi apa? Akan menjadi pusat perhatian, akan menjadi pusat pemandangan. Dan itu disitulah nanti timbul fitnah, ya. Banyak mata lelaki yang jelalatan akhirnya. Oh, si ini cantik, oh si ini tinggi. Nah, seperti itu, ya. Maksudnya apa? Dari hadis ini untuk menghindarkan fitnah perempuan. Ya. Dan dari hadis ini, kenapa Nabi SAW menyarankan wanita untuk berjalan di sisi saja, di tepi, ini untuk menjaga kemuliaan wanita, untuk menjaga kehormatan wanita. Yang ke-10, seorang wanita tidaklah ia keluar dari rumahnya dengan menggunakan wewangian, ya, dengan menggunakan wewangian. Ya, yang ke-10, seorang wanita hendaknya tidak menggunakan wewangian ketika mereka keluar rumah. Ya, hendaknya apa? Kalaupun ada harus memakai wewangian, hanya yang bisa dicium oleh dirinya sendiri. Ya, yang hanya bisa dicium oleh dirinya sendiri, tapi tidak oleh laki-laki. Ya, ketika keluar, kita bisa menyium, ya. Seringkali nih kita ketika keluar tiba-tiba ada wanita lewat, harum semerbak. Nah, ini yang dilarang oleh Nabi SAW. Nah, tapi ketika kita menggunakan wangian tadi, ya, untuk menghilangkan bau dalam badan, ya, dalam baju, dan itu masih di batas kewajaran, ya, dan hanya bisa dicium oleh dirinya sendiri, maka itu tidak mengapa. Allah a'lam bishawab. Ini yang bisa Anda sampaikan pada malam hari ini. Ada berjalan, insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas adab di dalam masjid. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.